Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Eh, Siang hari ini sebagai kelas pengganti, kita akan mendiskusikan topik tentang Decision Making Trial and Evaluation Laboratory atau disingkat DMATEL. Nah, berbeda dengan metode-metode lain yang sebelumnya sudah kita pelajari, di mana metode tersebut digunakan untuk memecahkan persoalan multi kriteria khususnya multi atribut ya. Eh, Dematel ini sebetulnya merupakan teknik atau metode untuk menganalisis hubungan keterkaitan atau hubungan sebab akibat. Jadi Dematel bisa digabung dengan metode yang lain setelah kita mengetahui apakah ada keterkaitan atau tidak dalam struktur model. Baik, jadi nanti kita akan diskusi dengan eh, salah satu contoh ya. Eh, nah, misalnya begini, kalau sebelumnya kita dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan multi kriteria, khususnya multi atribut, itu kita pertama kali melakukan strukturisasi. Jadi menstrukturkan problem yang sebelumnya tidak terstruktur. Mulai dari apa tujuannya atau goalnya, kemudian dalam rangka mencapai tujuan tersebut, apa kriteria pengambilan keputusannya. Apakah di dalam setiap kriteria ada subkriteria dan seterusnya. Kemudian dalam persoalan tersebut, apakah alternatifnya tertentu dan sebagainya. Jadi selalu hal-hal itu kita rumuskan dan menjadi dasar dalam melakukan strukturisasi. Dan cara yang paling mudah adalah dengan membuat hierarki, ya, jadi berjenjang. Itu juga dilakukan ketika kita mendiskusikan metode analitik hierarki proses. Nah, berbeda dengan AHP, di dalam ANP atau Analytic Network Process, persoalan tersebut strukturnya tidak harus berjenjang, tetapi dalam bentuk network atau jejaring seperti yang digambarkan pada layar ini. Tapi kalau kita buat sebetulnya juga bisa berjenjang dalam rangka kita memudahkan untuk bisa melihat bagaimana struktur dari persoalan tersebut ya. Jadi gambar kanan maupun kiri sebetulnya hampir serupa, cuman kalau yang kiri itu kita buat mirip dengan struktur jaringan yang berjenjang, kalau yang kanan tidak harus seperti itu. Nah, tetapi dalam metode-metode sebelumnya kita tidak tahu bagaimana pengaruh antara kriteria yang satu dengan yang lain dan atau pengaruh dari beberapa kriteria, subkriteria terhadap subkriteria yang lain. Nah, oleh karena itu dikembangkan metode yang disebut dengan Dematel ini. Dematel ini dikembangkan oleh Geneva Research Center of Battelle Memorial Institute. Ini sebetulnya kantor pusatnya di Ohio, Amerika Serikat. Tapi yang Geneva Research Center ini merupakan kantor di Swiss, ya, yang sebetulnya mereka mengembangkan dalam rangka memvisualisasikan struktur hubungan kausalitas yang kompleks dalam sebuah persoalan pengambilan keputusan multi kriteria dalam struktur matriks dan grafik gitu ya. Nah, metode Dematel ini bisa digunakan untuk menunjukkan kesaling terkaitan antara kriteria maupun subkriteria dan mencari aspek-aspek atau kriteria yang memainkan peranan penting. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kita bisa menganalisis keputusan, bukan saja kita bisa mengambil keputusannya.
dan melihat strukturnya, hubungan antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam dematel ini kita bisa mengkonfirmasikan kesaling terkaitan antara faktor dan membantu pengembangan peta yang mencerminkan hubungan relatif di antara faktor-faktor tersebut dan dapat digunakan dalam menyelidiki serta memecahkan masalah-masalah yang terkait dan kompleks biasanya. Oke, jadi dalam hal ini kita akan melihat bagaimana hal tersebut terjadi dan juga kita akan menggunakan eh, impact relation diagram atau diagram hubungan dampak di dalam sebuah persoalan pengambilan keputusan. Sebagai contoh misalnya kalau teman-teman yang sudah pernah mengambil mata kuliah manajemen strategi, itu kita mengenal salah satu pendekatannya adalah balance scorecard gitu ya, di mana dalam pengambilan keputusan strategik itu ada 4 perspektif yang dasar, meskipun perspektif ini bisa berubah-ubah gitu ya. Jadi misalnya dari visi, misi, dan strategi kita melihat perspektif keuangannya bagaimana, kemudian perspektif customer-nya seperti apa, lalu dilihat dari sisi bisnis, proses bisnis internalnya bagaimana, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi keempat hal inilah yang menjadi dimensi penting dalam keputusan strategik sebuah organisasi atau perusahaan. Misalnya seperti dalam balance scorecard sudah pasti ada keterkaitan. Jadi biasanya kita mengembangkan peta strateginya. Ini yang biasanya kita gunakan ya. Jadi membuat peta antara perspektif dan bagaimana keterkaitan antar faktor ya. Misalnya dari learning and growth, perspektif tadi bagaimana hubungannya dengan internal proses, lalu customer perspektif dan financial. Jadi keempat perspektif ini pastilah saling berhubungan karena merupakan suatu kesatuan strategi. Oke, nah dari peta ini kita bisa melihat bagaimana struktur pengambilan keputusan. Sebagai contoh misalnya dalam penerbangan sipil gitu ya, bagaimana kita bisa merancang atau mengukur efisiensi operasi dalam penerbangan. Jadi ini misalnya kita tema strateginya adalah meningkatkan efisiensi operasi. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi salah satu tujuan strategis dari misalnya pengelola penerbangan gitu ya. Misalnya perusahaan penerbangan tertentu, salah satu tujuannya biasanya bagaimana kita bisa mengefisienkan pengoperasian di bandara gitu ya, dengan struktur keterkaitan seperti ini. Ya, jadi eh, perusahaan akan berharap bisa mengembangkan operasi di ground ya, di bandara itu yang cepat ya, karena fast ground turnaround itu akan mempengaruhi misalnya ketersediaan pesawat yang tepat waktu, kemudian harga yang lebih murah, dan itu akan mempengaruhi eh, jumlah pesawat yang harus diadakan oleh perusahaan gitu ya, karena lebih efisien kan lebih sedikit keperluan jumlah penerbangan pesawatnya. Lalu ketika eh, penerbangan itu bisa tersedia tepat waktu dan harganya relatif lebih murah, diharapkan itu bisa menarik lebih banyak pelanggan gitu ya, karena tentu saja pelanggan ingin menggunakan jasa penerbangan yang tepat waktu dan harganya murah gitu pasti ya. Itulah yang akan mempengaruhi profitabilitas dari pengoperasian pesawat tersebut. Nah, semuanya tentu dipengaruhi perspektif learning and growth
terutama adalah alignment atau kesejalanan dari kru para karyawan yang beroperasi di bandara gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Maka seringkali kita mengembangkan strategi operasi gitu ya dengan tujuannya misalnya meningkatkan kecepatan fast ground turnaround, ukurannya apa yang digunakan, misalnya berapa lama waktu pesawat berada di bandara ketika dia mendarat, lalu bagaimana bisa memenuhi jadwal keberangkatan tepat waktu. Nah, dalam rangka itu targetnya misalnya setiap pesawat mendarat maksimum mendaratnya 30 menit. Kemudian keberangkatan yang tepat waktu minimum 90% gitu. Jadi itu contoh target-target tujuan. Lalu inisiatifnya adalah bagaimana perusahaan bisa mengoptimalisasikan cycle time-nya di bandara tersebut. Nah, ini contoh bagaimana pengambilan keputusan yang melibatkan multi kriteria gitu ya dengan balance scorecard. Di dalam struktur balance scorecard pastilah ada keterkaitan gitu. Jadi tidak mungkin ada satu strategi itu terlepas dari strategi yang lain. Tanyanya bagaimana faktor-faktor tersebut saling terkait. Dalam kaitan inilah kita bisa menggunakan salah satu teknik yaitu yang disebut dengan dematel. Kemudian dengan contoh-contoh sebelumnya juga kita pernah menganalisis pemilihan misalnya handphone dengan beberapa pertimbangan dalam hal ini misalnya harga, kapasitas, kemudian kamera dan tampilan dengan alternatif misalnya saja 5. Saat itu kita langsung menstrukturkan persoalan, kemudian mencari alternatif terbaiknya seperti apa. Tapi kita tidak melihat apakah ada atau bagaimana pengaruh antara atribut atau kriteria yang kita pertimbangkan. Kemudian contoh lain banyak sekali, misalnya dalam orang tua ketika memilih atau mempertimbangkan sekolah untuk para anaknya pasti mempertimbangkan banyak hal ya, misalnya tentang proses pembelajarannya, pergaulan, pertemanan di sekolah tersebut, sampai mungkin saja apakah tersedia kelas musik oleh sekolah dan persiapan kuliah. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi nah itu sering dalam hal seperti itu ada keterkaitan antar faktor atau atribut dan subkriteria atau subatribut. Oke, ini contoh yang saya ambil dari sebuah paper yang ditulis oleh Decarat Sumrit dan Pongpun Anunta Foranis 2013. Jadi mereka menggunakan eh, metode Dematel dalam menganalisis hubungan keterkaitan faktor-faktor untuk mengevaluasi kapabilitas inovasi teknologi dalam perusahaan di Thailand. Ya. Jadi mereka melakukan survei, kemudian dilakukan analisis berdasarkan beberapa pertimbangan. Nah, kemudian nanti dilakukan pendekatan dematel. Jadi dalam papernya dijelaskan 6 langkah utama dalam metode dematel. Sebetulnya langkah dematel pada dasarnya antara 5 dan 6 lah, tergantung apa kita memecahnya seberapa detailnya. Jadi biasanya kita menghimpun opini pakar atau expert, bagaimana penilaian dari pakar tentang pengaruh satu faktor terhadap faktor yang lain atau satu kriteria terhadap kriteria yang lain atau subkriteria terhadap subkriteria yang lain. Kemudian kita eh, menghitung nilai rata-ratanya. Jadi kita anggap misalnya setiap pakar itu punya kepentingan yang sama. Jadi tidak membedakan kepentingan antara satu pakar dengan yang pakar yang lain. Jadi kita hitung
rata-ratanya, artinya geometric means ya, rata-rata geometris, dan kita masukkan ke dalam matriks Z. Lalu dari langkah tersebut kita melakukan normalisasi seperti biasa, tapi cara normalisasinya agak beda dalam Dematel ini, nanti kita lihat ya. Kemudian kita buat itu dalam matriks D ya, hubungan langsung, direct relationship. Lalu setelah itu kita menurunkan matriks hubungan keseluruhan atau total relationship atau total influence. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung jumlah baris dan jumlah kolom itu dalam matriks T. Dan nanti setiap baris kita jumlahkan, setiap kolom kita jumlahkan. Lalu berikutnya adalah menetapkan nilai ambang batas atau threshold. Nah, penetapan threshold itu bisa dimintakan kepada para pakar yang terlibat, atau juga kita menggunakan nilai rata-rata tertentu dari matriks yang sudah kita hitung. Jadi misalnya kita lihat rata-rata keterkaitan seperti apa, maka nilai yang hanya di atas rata-rata keterkaitan tersebutlah yang kita pertimbangkan. Sementara yang di bawah itu kita abaikan. Ya. Kemudian yang keenam adalah membuat diagram hubungan sebab akibat atau diagram. Nah, dari situlah kita mempertimbangkan apakah hasilnya bisa diterima atau tidak. Kalau tidak, maka kita ulang dengan menggunakan atau merubah nilai thresholdnya. Kalau ya, maka itulah akhir dari analisis Dematel. Jadi dari analisis Dematel itu biasanya menjadi input bagi analisis yang berikutnya, misalnya dengan menggunakan ANP ya, Analytic Network Process, yang minggu sebelumnya kita sudah diskusikan. Oke. Nah, ini contoh yang diungkap dalam paper yang tadi saya sebutkan dalam mengevaluasi kapabilitas inovasi teknologi di antara perusahaan-perusahaan berbasis teknologi di Thailand. Jadi dalam hal ini mereka melihat beberapa kriteria ya. Jadi yang pertama adalah innovation management capability. Jadi kapabilitas manajemen inovasi. Itu diurai terhadap beberapa subkriteria, yaitu strategic management capability atau kapabilitas manajemen strategiknya, kemudian kapabilitas organisasi, lalu kapabilitas alokasi sumber daya, dan kapabilitas manajemen risiko. Kemudian kriteria yang berikutnya adalah collective learning capability atau kapabilitas pembelajaran kolektif. Di situ ada beberapa subkriteria. Jadi misalnya learning capability, kemudian absorptive capacity, lalu knowledge management capability, dan seterusnya. Jadi kriteria ketiga itu adalah menyangkut kapabilitas innovation sourcing. Jadi bagaimana menggali sumber-sumber inovasi. Kemudian kapabilitas pengembangan teknologi, lalu robustness product and process design capability, dan technology commercialization capability. Semuanya diurai dan mereka ungkapkan dasarnya. Nah, setelah mereka melakukan survei, maka para pakar itu akan memberikan penilaian tentang pengaruh. Jadi misalnya antara faktor A terhadap faktor B, itu ada diberi mirip dengan skala Likert. Jadi kalau diberi nilai 0 itu artinya tidak ada pengaruh. Tapi kalau misalnya diberi nilai 4 itu artinya pengaruh sangat tinggi. Jadi kita bisa menetapkan dengan skala 0 sampai 4 ini. Ya, tergantung bagaimana penilaian menurut pakar tersebut. Jadi umumnya memang menggunakan penilaian subjektif dari orang yang kita anggap memahami atau mempunyai ekspertis dalam persoalan yang dihadapi. Gitu. Kemudian itu dibentuk dalam sebuah matriks, misalnya N kali N, ya,
di mana itu menunjukkan jumlah kriteria atau faktor atau sub kriteria, dan K-nya dalam hal ini adalah jumlah pakar. Ya, jadi kemudian kita buat ini sebagai contoh, misalnya di bagian lampiran nanti saya sampaikan juga nanti untuk pelatihan ya, hasil dari survei mereka, dan itu bisa menggunakan software yang saya kasih nanti ya. Nanti Amel bisa dibagikan software yang menggunakan Excel-nya ya, tapi yang kosongan ya untuk Iya, nanti. Pak. Oke, saya ingin menyampaikan contoh yang saya ambil dari mahasiswa yang eh, sudah menyelesaikan tesisnya dan menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah Dematel dalam melihat struktur keterkaitan antar faktor. Jadi dalam contoh ini yang dihadapi oleh perusahaannya adalah memilih jenis antena yang akan dibeli atau harus dibeli dengan beberapa pertimbangan. Apa saja pertimbangannya? Kemudian dia strukturkan dan dikonfirmasi terhadap 5 pakar ya. 5 pakar itu siapa? Jadi ada persyaratannya, mereka bekerja di di perusahaan yang bergerak di bidang teknologi maritim, kemudian sudah bekerja minimum 10 tahun dan sebagainya. Kemudian ditetapkan ada 5 penilai atau pakar ini. Satu yang jabatannya direktur, kedua senior manajer pengadaan, ketiga senior manajer operasional, keempat adalah senior manajer service delivery, dan yang kelima adalah senior engineer di bidang telekomunikasi satelit maritim. Kemudian diajukan pertanyaan kepada mereka dengan menggunakan pendekatan Delphi atau metode Delphi. Jadi itu yang sering digunakan dalam expert judgment. Eh, Metode Delphi itu biasanya dilakukan dengan 3 putaran gitu ya, jadi berulang sampai di putaran terakhir kita menyimpulkan apa hasil keputusan berdasarkan pendapat pakar ini. Nah, singkat cerita seperti ini. Jadi dari beberapa kriteria dan subkriteria yang diajukan, ya ada 3 putaran. Kemudian hasil akhirnya di FGD kan, FGD itu focus group discussion, gitu kan. Kemudian misalnya dari beberapa kriteria, 1, 2, 3, 4 kriteria dan beberapa subkriteria, ternyata dari 3 putaran ini ada subkriteria yang harus dibuang karena menurut pendapat pakar itu tidak relevan gitu ya, tidak penting. Jadi contoh misalnya di kriteria biaya, maka biaya sistem manajemen jaringan itu di, diabaikan ya karena menurut para pakar itu tidak terlalu penting. Kemudian juga dimensi dan berat antena karena mempengaruhi implementasi dan tracking juga itu di, diabaikan karena nilainya dari 3 putaran itu relatif kecil. Jadi ada beberapa kesimpulannya di kotak kanan ini ya, ada beberapa kriteria dan subkriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan antena tersebut. Nah, dari kriteria-kriteria tersebut kemudian distrukturkan seperti ini ya, meskipun sebenarnya ini bukan struktur sebenarnya, tapi untuk memudahkan analisis saja. Jadi pemilihan antena tersebut mempertimbangkan biaya, eh, aspek teknis, aspek operasional, dan vendor penyedia perangkat. Dan ada 3 alternatif di bawah ini ya, dari antena yang akan dipilih. Oke, kita dengan menggunakan langkah tadi, oke itu software dalam format Excel sudah di-share oleh Amel di chatbox ya, silakan di copy. Kita akan menggunakan ini nanti dalam exercise.
Oke, jadi kita satu persatu ya. Nah, yang tahap pertama adalah menciptakan direct influence matrix dari nilai rata-rata kuesioner dari jawaban di 5 ahli ini. Jadi satu masing-masing itu akan memberikan penilaian terhadap faktor X, terhadap faktor Y, dan seterusnya. Mereka akan mengisi, kemudian kita rata dijumlahkan, kita rata-rata. Jadi setiap faktor pengaruh terhadap faktor yang lainnya, nilai rata-ratanya seperti apa. Caranya dengan menggunakan geometric means, yaitu yang paling mudah kan. Menjumlahkan, kemudian kita rata-ratakan. Kecuali kalau memang ada pertimbangan tentang bobot. Misalnya direktur diberi bobot lebih besar dan sebagainya. Jadi tentu ini dalam hal ini kita menggunakan perhitungan rata-rata biasa yang mudah ya. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan normalisasi dari matriks pengaruh langsung, jadi direct influence matrix. Setelah itu barulah kita menyusun total influence matrix, kemudian menghitung vektor D. Vektor D itu yang disebut dengan dispatcher, dan vektor R atau receiver. Lalu kita menggambarkan secara grafik atau visual peta impact diagram. Oke, jadi sekarang langkah pertama ya kita mendapatkan penilaian, kemudian kita susun dalam matriks. Misalnya saja di situ ada tadi ya ada berapa? Ini ya, ada 4 kriteria dan 4, 3, 7, 11 ditambah 5, 16. 16 subkriteria, kemudian ada 3 alternatif. Tapi ini tidak dipertimbangkan dalam analisis di materi. 16 subkriteria inilah yang kita hitung. Jadi kita akan mempunyai matriks 16 kali 16. Ya, jadi kita misalnya dalam format Excel itu kita siapkan matriks 16 kali 16. Kalau ada 5 orang berarti ada 5 dengan 16 kali 16 matriks ukurannya. Kemudian nanti dinilai rata-ratanya. Di format Excel itu sudah otomatis ya. Jadi kita bisa mengisi yang responden, kemudian nanti nilai rata-ratanya berapa. Ini anggap saja sudah dihitung, kira-kira seperti ini nilainya. Kemudian nanti dihitung normalisasinya dengan formula ini ya. Kita berikan normalisasi. Jadi kita cari nilai maksimum dari setiap baris, total baris, dan maksimum dari total kolom. Kemudian nanti kita mencari nilai K yang minimum dari 1/maksimum total baris, kemudian 1/maksimum total kolom. Ya. Kemudian kita mendapatkan matriks hubungan total ya, yang sudah dinormalisasi tadi, dan kita menghitung nilai matriks S, yaitu adalah penjumlahan dari M1 dan seterusnya, di mana MI itu merupakan matriks dengan ukuran M dikalikan itu adalah matriks inisial ya, kemudian dikurangi M, inverse dari 1 minus I minus M. Jadi dengan kalau di Excel dengan fungsi ya, inverse ya. Kemudian diperoleh matriks total influence. Seperti ini. Kemudian kita menghitung vektor D atau dispatcher dengan menjumlahkan nilai baris dan nilai kolom. Ya, jadi di baris itu kita dapatkan vektor D, kemudian di kolom nilai dari vektor R. Lalu kita jumlahkan ya yang disebut dengan istilahnya prominence, D plus R dan D minus R.
D minus R itu biasanya sebut dengan relation. Oke, kemudian ini misalnya kita peroleh ya. Ini mahasiswa saya menghitungnya dengan MATLAB. Jadi mungkin akan ada sedikit beda pembulatan dan sebagainya di situ. Tapi kalau kita jumlahkan bisa kita peroleh ya dari 16 subkriteria itu masing-masing nilai vektor D-nya misalnya harga perangkat itu berapa, lalu vektor R-nya berapa, D plus R dan D minus R diperoleh. Seperti ini. Oke. Kemudian, nah dengan perhitungan tersebut maka kita bisa menggambarkan peta impact diagram. Ya, jadi dalam satu bidang sumbu X dan sumbu Y. Nah, dalam contoh ini adalah dia menggunakan eh, nilai thresholdnya itu adalah nilai rata-rata dari semua nilai yang ada pada total relasi matriks. Ya, mungkin karena kalau menanyakan ke ahlinya, mungkin ahlinya juga akan bingung gitu. Jadi sebabnya dia memilih menggunakan rata-rata dari semua nilai yang ada pada total relasi. Kemudian dengan threshold value tersebut digambarkan. Nah, kira-kira memperoleh petaannya seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya untuk memperbagus saja karena sebenarnya ini menunjukkan hubungan dari subkriteria A1 dengan misalnya D5 itu ya, di garis kemudian ke D5 dan seterusnya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat mana saja subkriteria yang punya pengaruh sangat kuat terhadap beberapa subkriteria yang lain, mana yang tidak terlalu. Dan dengan dasar ini maka analisis pemilihannya yaitu dengan menggunakan ANP bisa dilakukan. Oke, kira-kira seperti itu sebetulnya akhir dari analisis dematilnya sampai situ. Ya. Nah, dengan contoh tadi dan software yang dibagikan, Anda bisa mencoba ya. Atau alternatifnya Anda bisa menggunakan layanan ini free meskipun terbatas di alamat website ini. Ya, jadi silakan dicoba juga. Boleh menggunakan itu dan juga menggunakan contoh soal nanti yang ada di lampiran. Oke. Baik, sebelum Anda melakukan itu, saya ingin menyelesaikan dulu. Oke, sebagai catatan penutup, jadi Dematel ini dinilai sebagai metode yang cukup bermanfaat dalam menganalisis keterkaitan antar faktor atau kriteria dalam suatu pengambilan keputusan multikriteria yang kompleks. Nah, tujuannya adalah tadi ya, mengetahui faktor mana saja yang punya pengaruh terbesar, faktor mana yang dipengaruhi, dan sebagainya. Analisis yang lain mungkin Anda sudah belajar juga, misalnya causal effect diagram, root cause analysis, dan sebagainya. Itu bisa, tetapi kan sebetulnya yang diperoleh adalah analisis kualitatif ya. Jadi untuk melengkapi analisis seperti itu, analisis kuantitatifnya itu bisa dengan menggunakan demand. Atau alternatif lain adalah Anda menggunakan pendekatan statistik. Hanya saja biasanya kalau pendekatan statistik kan memerlukan sampel yang cukup besar ya, karena tidak mungkin dilakukan misalnya hanya kepada 10 orang. Baik, jadi penerapan metode Dematel dapat dikombinasikan dengan pendekatan yang lain ya. Misalnya saja yang paling umum adalah ANP, Analytic Process, dan banyak digunakan dalam beberapa bidang manajemen, termasuk misalnya di manajemen strategis, seperti balance scorecard, di mana kita menggunakan Dematel dan ANP, ataupun
manajemen operasional dan sebagainya. Jadi biasanya kita menggunakan hal tersebut ketika kita melakukan pemecahan masalah multi kriteria dengan hybrid. Jadi seringkali disebut dengan hybrid multi kriteria decision. Oke, saya kira itu eh, saya ingin memberikan kesempatan ke teman-teman sekitar mungkin 25 menit ya untuk mencoba memecahkan contoh soal. Nanti kita akan kembali. Oke, ada pertanyaan ya. Sebentar. Ya, siapa? Alif. Iya. Ya, Mau apa? Tadi saya kalau sempat keluar saat Bapak menjelaskan tahap ketiga di proses dematel itu tadi. nah, Jadi saya kelewatan yang di tahap tiganya. Bisa, tahap apakah ketiga. bisa? Ya, bisa Oke, diulangin lagi. ya. Oke, tahap ketiga. Sebentar. Yang mana maksudnya? Yang ini matriks hubungan keseluruhan. Ya, yang menjelaskan tentang mendapatkan total influence matrix. Ya, betul. Jadi itu tahap Yaitu. ketiga ya. Ya, Sebentar, yang ketiga. saya kok belum nutup anunya ya. Belum nutup yang PowerPoint. Oke, tahap ketiga. Jadi di sini di contoh ini sudah kelihatan Sudah. ya. Untuk contoh yang tadi kita diskusikan, si peneliti itu menghimpun data eh, analisis pengaruh itu dengan menggunakan 5 pakar sebagai narasumbernya dengan metode Delphi ya. Lalu dihimpun, kemudian dijumlah totalkan dan dicari nilai rata-rata geometrisnya. Jadi misalnya contoh eh, menurut direktur bahwa pengaruh antara harga tadi itu apa ya? Ini ya, pengaruh antara harga perangkat terhadap kapasitas sistem itu misalnya eh, sebut saja kecil gitu ya, 2 atau berapa gitu. Kemudian tapi menurut pakar yang lain itu misalnya 1. Nah, maka kalau hanya 2 orang berarti 2 ditambah 1 dibagi 2. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan rata-rata geometris. Oke. Nah, inilah yang diperoleh dari eh, nilai rata-rata geometris tadi. Ya, nilainya seperti ini. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan. Ya. Nah, kemudian tadi dari situ kita melakukan normalisasi. Jadi dari sini tuh gampangnya gini, kita jumlahkan setiap baris, ini kita anggap baris ya, karena ini kan subkriteria yang masuk dari kriteria. Jadi ini abaikan dulu lah. Ini setiap baris kita jumlahkan terus sampai ke kanan gitu. Yang di atas diagonal ya. Kemudian yang di bawah diagonal itu setiap kolom dijumlahkan. Oke, kemudian nanti dicari nilai maksimum dari jumlah ini, yang jumlah baris, dan nilai maksimum dari jumlah kolom. Jadi kan masih masing-masing ada ya di sini. Kemudian dihitung tadi dengan menggunakan formula ini, ya, dicari nilai minimumnya. Ngerti ya? Halo, Alif. Iya, Pak.
Ikut. Nah, gitu ya. Paham, Pak. Jadi, oke. Kemudian kita setelah mendapatkan M tadi, maka kita hitung ya menggunakan total relasi matriks S di mana I itu adalah matriks identitas. Jadi M-nya itu dijumlahkan. MI itu berarti I yang pertama ya dan seterusnya. Jadi ini matriks S itu nilainya adalah M kalikan matriks identitas berarti kan masih ingat nggak matriks identitas? Di nilai diagonalnya adalah berapa? Satu. Satu, ya, gitu ya. Kemudian satu dikurangi M, tapi nilai inverse-nya. Jadi Anda menggunakan fungsi fungsi inverse di apa namanya Excel ya. Kita peroleh karena nanti kalau pakai manual susah itu. Bukan susah maksudnya ribet gitu ya. Nah, itu yang diperoleh. Jadi total influence matrix ini ya. Ini lumayan banyak karena kan 16 kali 16. Tapi kalau di Excel pakai formula. Cuman ini sebetulnya dia menghitungnya dengan MATLAB. Mungkin saja ada perbedaan angkanya ya dalam koma-komanya. Mudah-mudahan tidak terlalu besar ya. Nah, kemudian barulah menghitung vektor D dan vektor L. Oke, untuk bisa tahu persis, dicoba eh, contoh soal ini yang sama, tapi menggunakan format Excel yang sudah saya bagikan. Oke, Baik, Pak. ya, oke. Jadi ini sebentar, ini pukul 13.55 ditambah 25 menit. Kita akan kembali pukul 13.20 ya. Oke, silahkan dicoba.